Halo, selamat pagi semua anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Didi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang bunyi, sumber bunyi, bahkan kita sudah belajar tentang indera pendengaran pada bagian terakhir. Maka hari ini kita akan melihat tentang bunyi. Yang pertama adalah tentang sifat-sifat bunyi. Jadi mengingat kembali ada 3 sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat, dipantulkan, dan dapat diserap. Dapat merambat artinya ada media perambatan seperti yang telah kita pelajari, ada melalui benda cair, gas, udara, dan benda padat. Kemudian dapat dipantulkan. Nah, ini terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Nah, yang ketiga yaitu diserap, artinya ini bunyi diserap oleh benda lunak seperti karet, gambus, karpet, dan lain sebagainya. Nah, pada sifat kedua dan ketiga ini yang akan kita pelajari dan kita dalami hari ini. Nah, pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anak, proses pemantulan bunyi hampir sama dengan proses pemantulan cahaya. Nah, proses pemantulan ini terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Sedangkan proses penyerapan bunyi juga itu terjadi, bunyi akan diserap jika mengenai bahan-bahan yang lunak atau berongga. Kemudian jenis-jenis pemantulan bunyi. Nah, apa itu sebetulnya pemantulan bunyi? Di sini Pak Didi ingin menjelaskan bahwa pemantulan bunyi adalah bunyi yang dipantulkan dengan selang waktu antara suara asli dan pantulan dalam frekuensi kecil maupun besar. Nah, oleh karena itu di sini ada 2 jenis pemantulan bunyi. Yang pertama adalah gaung dan yang kedua adalah gema. Gaung, apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Nah, misalnya ketika kamu berbicara dalam gedung yang besar, tertutup rapat, dinding gedung akan memantulkan suaramu. Biasanya selang waktu antara selisih bunyi asli dan pantulan dalam gedung itu sangat kecil. Misalnya ketika kamu berteriak, misalnya halo, itu langsung muncul pantulannya, cepat sekali pantulannya. Ataupun di dalam ruangan-ruangan yang rapat dan kecil itu biasa mudah sekali kita merasakan pemantulan bunyi seperti itu. Anak-anak tentu pernah mengalami itu. Bunyi pantul ini biasanya bersifat merugikan. Kenapa? Karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Jadi kalau orang misalnya ada kegiatan di dalam sebuah ruangan gedung yang ternyata menimbulkan gaung yang berlebihan, ini sangat-sangat merugikan. Karena biasanya suaranya menjadi tidak enak didengar karena gaung tersebut. Oleh karena itu ada upaya untuk mengatasi gaung. Biasanya untuk mengatasi gaung dalam ruangan besar itu dilakukan dengan melapisi dinding dengan bahan yang bersifat tidak memantulkan bunyi. Nah, kalau anak-anak sering ke bioskop, sering ke auditorium atau tempat-tempat teater lainnya, biasanya untuk menghindari terjadinya gaung, kita sering sekali menjumpai pada dinding atau pintu itu dilapisi dengan karpet atau benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Kemudian contoh bahan tadi yang telah disampaikan yang dapat meredam bunyi agar tidak dipantulkan, misalnya tadi ada gabus, ada kapas, wol, karpet, dan zat kedap suara lainnya. Nah, kalau yang biasa sering ke bioskop, itu gampang sekali kita temukan di bioskop misalnya.
upaya lain yang dapat dilakukan agar ruangan besar tidak menimbulkan gaung misalnya, sekarang bangunan yang digunakan untuk kepentingan itu biasanya dibangun dengan struktur khusus. Biasanya langit-langit dan dinding tidak dibuat rata, melainkan cembung, agar bunyi yang mengenai dinding tersebut dipantulkan tidak teratur sehingga gelombang pantul tidak dapat didengar. Nah, biasanya kalau kita lihat langit-langitnya ada bunyi, ada bentuk-bentuk yang bentuk cembung atau cekung, itu tujuannya untuk mengatasi pantulan suara tersebut. Yang kedua, ada gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya lenyap. Nah, di sini proses terjadinya berbeda dengan gaung. Proses terjadi yang hampir sama dengan gaung karena adanya pantulan bunyi. Ini kesamaannya, ada pantulan bunyi. Kemudian gaung ini dapat terjadi bila sumber bunyi dan pemantul jaraknya jauh. Antar sumber bunyi dan pemantul jaraknya jauh. Artinya lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dan pemantul pada gaung. Kalau gaung dekat, kalau gema ini agak jauh sekali jaraknya. Kemudian, gema biasanya dapat terjadi di alam-alam terbuka seperti di lembah atau jurang. Nah, kalau kita bepergian di alam terbuka, jadi kalau kita memanggil atau berteriak sesuatu, biasanya gema itu akan muncul. Tapi selisih pemantulannya itu sangat lambat, sehingga tidak terlalu mengganggu kita. Maka kebanyakan kita mudah menjumpai pengalaman seperti ini itu di alam-alam terbuka. Kemudian tentang penyerapan bunyi juga, ini sifat bunyi yang ketiga tadi sudah disampaikan bahwa selain dapat merambat melalui media, kemudian dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Nah, benda yang dapat menyerap bunyi biasanya disebut dengan peredam bunyi. Nah, di sini sudah dikatakan juga bahwa contoh benda peredam bunyi misalnya ada karet, karpet, bahkan kartuni, kain, busa, wol, spons, dan lain sebagainya yang zat-zat peredam suara lainnya yang biasa digunakan. Nah, anak-anak, oleh karena itu pada bagian terakhir di sini, kalau anak-anak bisa memperhatikan di samping, Pak Didi mencoba membedakan apa perbedaan antara gaung dan gema. Dilihat dari 4 kriteria tersebut. Yang pertama, misalnya perbedaan dari datangnya bunyi pantul. Kalau gaung itu bunyi pantul yang datang itu hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema biasanya tepat setelah bunyi asli. Jadi hampir bersamaan dengan bunyi asli. Itu kalau gaung. Kemudian perbedaan yang kedua, jarak sumber suara dengan penghalang. Nah, kalau gaung itu jaraknya itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Kemudian kalau gema biasanya relatif jauh. Kemudian perbedaan yang ketiga dilihat dari bunyi yang terdengar. Ya, kalau gaung biasanya tidak jelas. Ya, sangat tidak jelas. Kemudian kalau gema itu sangat jelas. Ya, biasanya anak-anak berteriak di alam terbuka, halo. Biasanya muncul kedua, halo, halo, halo. Nah, tapi kalau untuk gaung kita halo langsung, halo gitu. Jadi cepat suaranya, pantulannya. Kemudian dari sisi manfaatnya ini, biasanya kalau gaung ini cenderung merugikan, sedangkan kalau gema itu menguntungkan. Nah, ini perbedaan yang coba Pak Dedi deskripsikan antara gaung dan gema sehingga memudahkan anak-anak untuk memahami perbedaannya. Ya, jadi ada dari datangnya bunyi pantul, jarak sumber suara dengan penghalang, bunyi yang terdengar maupun manfaatnya. Oke, baik anak-anak semuanya, untuk pendalaman pengetahuan kita hari ini, Pak Didi di sini memberikan 3 pertanyaan penuntun untuk anak-anak semua.
Yang pertama, setelah menyimak penjelasan, dia meminta anak-anak semuanya untuk menyebutkan 3 sifat bunyi. Lalu, dari penjelasan tadi, silahkan sebutkan dan jelaskan 2 jenis bunyi. Nah, yang ketiga ini peneliti ingin anak-anak untuk menganalisa mengapa dalam ruangan seperti bioskop, dinding-dindingnya ditempelkan dengan busa atau karpet. Silahkan tulis jawaban kalian di lembar kerja kalian, kemudian fotokan dan lampirkan di Classroom sehingga dievaluasi oleh Pak Dedi sendiri. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi, doa, berkat, dan bimbingan Santo Petrus Canisius akan menyertai kita semua. Terima kasih.